Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Di video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 SMA dengan judul penyelesaian soal-soal hukum Hess. Dikarenakan ada beberapa cara dalam menghitung perubahan entalpi yang berdasarkan hukum Hess, maka di video kali ini kita akan coba bahas satu persatu soal-soal yang berhubungan dengan menghitung perubahan entalpi menggunakan hukum Hess. Mari simak video selengkapnya. Soal yang pertama, perhatikan diagram siklus berikut. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa reaksi A ditambah B menghasilkan R ditambah S ini terjadi dua tahap. Jadi tahap yang pertama adalah A ditambah B terlebih dahulu menghasilkan C ditambah D baru menghasilkan R ditambah S. Tahap kedua, A ditambah B menghasilkan P ditambah Q terlebih dahulu, baru menghasilkan R ditambah S. Dari siklus ini dapat kita lihat bahwa reaksi awalnya adalah A ditambah B. Di sini dapat kita lihat berdasarkan tanda panahnya. Karena pangkal tanda panah bertemu seperti ini dapat kita buat dia adalah reaksi awal. Kemudian yang reaksi akhirnya adalah R ditambah S. Bisa dilihat dari ujung tanda panah yang bertumpung seperti ini. Setelah kita tahu reaksi awal dan reaksi akhir, baru kita buat persamaan matematikanya. Bahwa yang searah tanda panahnya hasilnya akan sama dengan yang berlawanan. Jadi kita lihat di sini yang searah adalah delta H1 searah dengan delta H4, kemudian berlawanan arah dengan delta H2 dan delta H3. Maka dapat kita buat persamaan. Delta H1 kita tambahkan dengan delta H4. Berlawanan arah dia berarti sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Atau dapat kita buat juga, kita balikkan posisi saja, delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H4. Ini sama saja ya. Maka option yang kita cari di sini adalah di option B. Delta H2 ditambah delta H3 hasilnya sama dengan delta H1 ditambah delta H4. Inilah persamaan matematika untuk siklus di atas ini. Soal yang kedua, berdasarkan diagram berikut, harga delta H3 adalah, jadi di sini dapat dilihat diagramnya, delta H1 adalah hasil dari penjumlahan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Yang ditanyakan berapa delta H3. Jadi langkah awalnya kita buat dulu persamaan matematikanya, yaitu delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4. Berapa delta H3? Maka kita bisa bolak-balik rumusnya menjadi delta H1 dikurang delta H2. Karena delta H2 ini kita pindah posisikan menjadi negatif, kemudian dikurang lagi dengan delta H4. Delta H4 pindah posisi dari positif menjadi negatif, sama dengan delta H3. Ini yang ditanya. Maka inilah persamaannya, atau sama juga dengan delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2 dikurang delta H4. Maka option yang sama dengan kita cari di sini adalah option D. Soal yang ketiga, diagram tahap reaksi pembentukan gas SO3 sebagai berikut. Di sini reaksi awalnya adalah S ditambah 3O2 menghasilkan SO3. Delta H-nya adalah delta H3 yang sebesar negatif 790,4 kJ. Untuk tahap awal terbentuk terlebih dahulu 2SO2 ditambah dengan 2O2. Delta H-nya adalah delta H1 sebesar negatif 593,8 kJ. Baru terbentuk SO2. Delta H-nya adalah delta H2. Sekarang ditanyakan adalah berapa nilai dari delta H2 ini. Maka langkah awalnya kita buat dulu persamaan matematika dari diagram tingkat energi berikut ini. Delta H3 sini adalah penjumlahan dari delta H1 ditambah delta H2. Maka kita buat persamaannya, delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Yang ditanyakan delta H2 ini berapa? Maka rumusnya berubah menjadi delta H3 dikurang delta H1. Sekarang tinggal memasukkan nilai dari delta H-nya. Untuk delta H3 sebesar negatif 790,4 dikurang
Nilai dari delta H1 adalah negatif 593,8. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif, maka hasil penjumlahannya menjadi sebesar negatif 196,6 kJ. Maka option yang sama yang dengan kita cari adalah di option D. Soal keempat, diketahui persamaan termokimia. Jadi di sini ada dua reaksi. Reaksi pertama, 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2. Delta H-nya sebesar negatif 790 kJ. Reaksi kedua, CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya sebesar negatif 98,5 kJ. Pertanyaannya, berapa perubahan entalpi reaksi untuk C ditambah setengah O2 menghasilkan CO? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita fokus ke reaksi yang ditanyakan. Di sini ada unsur C. Perhatikan pada reaksi yang disediakan. Unsur C ini berada di reaksi pertama. Posisinya sama-sama berada di kiri. Cuman yang ditanyakan di sini unsur C-nya koefisiennya 1, sementara yang disediakan ada 2. Maka reaksi yang pertama ini kita harus bagi 2 agar koefisiennya menjadi 1. Reaksinya berubah menjadi C ditambah O2 menghasilkan CO2. Harga delta H-nya juga harus dibagi 2, maka menjadi negatif 395 kJ. Setelah unsur C selesai, kita lanjut ke unsur O. Di sini karena O-nya berada di kedua reaksi, maka kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke unsur CO. Unsur CO ini berada di reaksi kedua. Yang ditanyakan posisinya berada di kanan, sementara yang disediakan berada di kiri. Kemudian koefisiennya sama-sama 1. Maka reaksi kedua ini kita harus balik agar posisinya CO itu berada di kanan. Maka berubah lagi reaksinya menjadi CO2 menghasilkan CO ditambah setengah O2. Jadi CO sini sudah berada di kanan ya. Karena reaksi yang dibalik, maka delta H-nya juga harus dibalik dari negatif menjadi positif 98,5 kJ. Setelah itu kita perhatikan persamaan reaksi yang telah kita buat. Jika ada pada kedua reaksi ini unsur yang sama atau senyawa yang sama, maka kita harus coret jika dia berlawanan posisi di kanan dan di kiri. Di sini ada unsur CO2 berada di kanan pada reaksi 1, pada reaksi 2 CO2 berada di kiri, maka ini bisa kita coret. Kemudian begitu juga dengan O. O berada di reaksi 1 di kiri dan reaksi 2 berada di kanan, cuman koefisiennya berbeda. Di reaksi 1 koefisiennya 1, di reaksi kedua setengah, maka kita kurangi 1 dikurang setengah jadi setengah, maka yang habis di sini adalah di reaksi kedua. Maka kita coba menurunkan reaksinya. Jadi yang tersisa adalah C, kita turunkan ditambah dengan O2, karena kita telah mengurangkannya dengan setengah tadi, maka sisanya adalah setengah O2. Kemudian CO kita turunkan ke bawah. Kemudian untuk menghitung delta H-nya, kita tinggal menambahkan negatif 395 kJ ditambah dengan 98. Hasilnya adalah negatif 296,5 kJ. Inilah hasil dari perubahan entalpi reaksi dari C ditambah setengah O2 menghasilkan CO. Jika nanti di dalam soal tidak diminta perubahan persamaan reaksi ini, maka untuk lebih menyingkat waktu, kita fokus saja menghitung delta H-nya. Jadi seperti ini. Pada reaksi pertama tadi kan harus dibagi 2, maka kita bikin saja reaksi delta H untuk reaksi pertama ini dibagi 2, yaitu negatif 395 kJ. Untuk reaksi 2 kita balik, maka harga delta H-nya juga dibalik menjadi positif 98,5 kJ. Maka harus kita jumlahkan, hasilnya akan sama, yaitu negatif 296,5 kJ. Ini berlaku jika memang tidak diminta persamaan termokimianya ini ya. Maka option yang benar dari pertanyaan ini adalah di option B. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Anda semua. Namun jika ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan cara menghitung perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess, silakan ketik di kolom komentar.
Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.